Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli bakpia di kota Jogja, pakai batik, atasan kebaya. Jumpa lagi bersama saya, belajar bersama guru SMK. Baik, terima kasih sahabatku semua. Pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan terkait prospek kerja serta jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Cirebon. Jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Cirebon, yang pertama yaitu ada jurusan Teknik Gambar Bangunan atau Teknik Desain, Pemodelan dan Informasi Bangunan. Di jurusan ini, siswa-siswi mempelajari tentang dasar ilmu bangunan gedung, kemudian teknik menggambarnya yang nantinya dapat dikembangkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi di jurusan ini adalah awal mula atau dasar sebelum siswa-siswi menjadi seorang arsitek, pemborong, konsultan, dan lain sebagainya. Ini kompetensi yang dipelajari di jurusan Teknik Gambar Bangunan atau TDPIB itu ada SIMDIK, ada gambar teknik bangunan, pekerjaan dasar bangunan, mekanika teknik, dan lain sebagainya. Kemudian untuk prospek kerjanya, alumni dari TDPIB ini bisa menjadi seorang kontraktor, pengendali proyek, logistik proyek, konsultan perencanaan. Ini untuk profesi yang sesuai, untuk alumni-alumni, diantaranya menjadi seorang drafter, menjadi seorang kontrol, quality control atau quantity surveyor. Apabila siswa-siswi tersebut ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, bisa melanjutkan ke yang linear seperti di Polines, Politeknik Lampung, kemudian ada PPNS, ada Polban, UGM, ITB, Unpad, UPI, dan Politeknik Sriwijaya. Untuk jurusannya diantaranya ada teknik sipil dan perencanaan, teknik arsitektur, teknik industri, dan masih banyak lainnya. Kemudian jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Cirebon yang kedua yaitu ada teknik otomasi industri. Teknik otomasi industri ini mempelajari diantaranya mengenai sistem komunikasi digital, gambar teknik, pekerjaan dasar teknik, dasar listrik, piranti, sensor, dan akuator, kemudian ada sistem kontrol elektromekanika, sistem kontrol program, dan PKK. Untuk prospek kerjanya, alumni dari teknik otomasi industri ini bisa menjadi ahli listrik, bisa juga menjadi seorang konsultan mekanik dan bidang manufaktur. Kemudian, apabila ingin melanjutkan, alumni dari teknik otomasi industri ini bisa masuk ke ITS, kemudian ke Politeknik Bandung, Polman, PPNS, PNJ, Undip, dan Polman. Ini untuk jurusannya ada banyak ya, diantaranya ada teknik otomasi industri, kemudian ada teknik rekayasa otomasi industri, kemudian juga ada teknik elektronika dan teknik mekatronika. Ini adalah prospek. Nah, selanjutnya adalah teknik instalasi tenaga listrik. Kompetensi yang dipelajari di teknik tenaga listrik ini ada gambar teknik listrik, kemudian ada pekerjaan dasar elektromekanik, dan lain sebagainya di sini banyak ya. Nah, untuk prospek kerjanya, di teknik listrik ini bisa di bidang menjadi seorang ahli listrik, kemudian ahli teknik sistem solar energi, auditor energi, dan lain-lain. Ini untuk profesinya, seperti yang disampaikan. Kemudian bagi yang ingin lanjut kepada di jenjang pendidikan lanjutan atau kuliah, bisa di Politeknik Negeri Cilacap, Undip, Unesa, Politeknik Malang, dan lain-lain. Ini jurusan di kampusnya, kemudian lanjut kepada jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Cirebon, yaitu Teknik Pendingin dan Tata Udara. Di TPTU ini kompetensi yang dipelajarinya diantaranya ada simulasi digital, kemudian ada dasar listrik elektronika, kemudian ada sistem instalasi tata udara, dan seterusnya. Kemudian ini prospek kerjanya ya, bisa di sektor industri pembuat mesin pendingin. Kemudian ini profesi yang sesuainya
Jadi seorang tenaga pengajar pun bisa, instansi pemerintahan pun bisa, wirausaha juga bisa. Ini kampus terkait bagi yang ingin melanjutkan ada Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Bandung, dan seterusnya. Kemudian ada teknik mesin, yaitu jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Cirebon. Di sini mempelajari tentang gambar teknik mesin tentunya, kemudian ada dasar perancangan teknik mesin, kemudian ada teknik mesin bubut, dan seterusnya. Ini prospek kerjanya di bidang minyak dan gas juga bisa, kemudian bidang manufaktur, bidang pengoperasian dan perawatan operation and maintenance. Kemudian ini untuk profesinya bisa menjadi teknik pabrikasi, kerja di teknik pabrikasi, kemudian juga menjadi seorang operator mesin perkakas, dan seterusnya. Dan ini untuk alumni-alumni dari teknik mesin yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan lanjutan, yaitu bisa di ITS, Untirta, UNES, ITB, UGM, dan selanjutnya. Kemudian jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Cirebon selanjutnya ada teknik komputer dan jaringan. Yang dipelajari di sini ada mengenai simulasi dan komunikasi digital, kemudian sistem komputer, ada jaringan teknologi jaringan berbasis luas, kemudian ada teknologi layanan. Untuk prospek kerjanya juga ini ada menjadi seorang network designer, salah satunya, kemudian ini profesi yang sesuainya bisa menjadi seorang teknisi komputer. Kemudian kampus terkaitnya bagi yang melanjutkan ada Unpad, ada Undip, ITB, UI, dan seterusnya. Kemudian jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Cirebon selanjutnya yaitu rekayasa perangkat lunak. Di rekayasa perangkat lunak ini kompetensi yang dipelajari diantaranya ada simulasi dan komunikasi digital, kemudian ada administrasi infrastruktur jaringan, kemudian juga ada teknologi jaringan berbasis luas. Profesi yang sesuainya misalnya di developer IT, programmer, dan selanjutnya. Ini untuk yang melanjutkan, ada kampus-kampus yang terkait, ada Unpad, Undip, dan ITB. Ini jurusannya yang bisa dipilih. Kemudian di SMK Negeri 1 Cirebon juga ada jurusan teknik kendaraan ringan. Nah, di TKR ini yang dipelajari kompetensinya ada gambar teknik otomotif, pekerjaan dasar otomotif, kemudian teknik dasar otomotif, pemeliharaan mesin, kendaraan ringan, dan seterusnya. Ini prospek kerjanya, operation and maintenance, bidang pembangkit listrik tenaga listrik, kemudian juga bidang teknisi dan pengusaha di bidang otomotif. Di profesinya, untuk alumni dari teknik otomotif, kemudian bagi yang melanjutkan, ini kampus-kampus yang terkait ada Polman, PNJ, Polban, Politeknik Sriwijaya, dan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya ada teknik bodi otomotif. Teknik bodi otomotif ini yang dipelajarinya Siskomdi, Gamtek, dasar bodi otomotif, kemudian panel otomotif, dan seterusnya. Ini prospek kerjanya di bidang desain interior, desain industri, mohon maaf, kemudian ada juga di body repair. Nah, ini desain interior dan eksterior juga untuk profesinya juga. Kampus yang terkait bagi alumni dari bodi otomotif yang ingin melanjutkan bisa di Polman, PNJ, dan selanjutnya. Kemudian ada ini jurusan di kampusnya, kemudian jurusan selanjutnya di SMK Negeri 1 ada teknik elektronika, di mana kompetensi yang dipelajari dalamnya itu ada sistem digital, kemudian ada gambar teknik juga, kemudian sistem pengenalan elektronika. Ada juga prospek kerjanya dari elektronika ini bisa menjadi seorang spesialisasi robotik, kemudian ahli teknik mesin, ahli teknik listrik, teknik kimia juga. Ini profesinya software developer, kemudian project engineer salah satunya. Kemudian bagi yang ingin melanjutkan, ini kampus-kampus yang terkait, ada UNY, UNES, UNJ, ITB, UB, Undip, UGM, dan selanjutnya. Kemudian ini jurusan pilihannya bagi siswa-siswi yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya, ada teknik elektronika, komunikasi, dan seterusnya. Demikian sekilas info terkait jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Cirebon, termasuk dengan prospek kerjanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jalan-jalan ke negara Turki, oleh-olehnya karpet dan minyak wangi. Minyak kesturi. Terima kasih atas, saya haturkan atas perhatiannya untuk sahabat semua yang ada di sini. Lain kesempatan kita bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.